Action. Selamat siang Bapak Ibu peserta seminar Senadimas kali ini. Sebelumnya saya ucapkan salam panganjali, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim kami akan membawakan hasil pengabdian masyarakat kami yang berjudul Pelatihan Perpustakaan dan Literasi Informasi bagi Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Grogak, Buleleng, Bali. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah pertama bahwa kita tahu semua ya bahwa perpustakaan itu keberadaan perpustakaan sangat penting. Perpustakaan bisa diumpamakan sebagai jembatan peradaban bangsa, sebagai tempat memancarkan ilmu pengetahuan. Perpustakaan juga memiliki 3 semboyan P3RI, yaitu penyimpanan, penelitian, informasi, dan literasi. Keberadaan perpustakaan sangat penting, ya, tidak saja di lembaga-lembaga pendidikan, terutama sekolah, juga di lembaga-lembaga institusi-institusi khusus. Di lembaga pendidikan, keberadaan perpustakaan ini juga sangat penting, termasuk lembaga pendidikan di sini adalah lembaga pendidikan yang berbasis agama, yaitu pondok pesantren. Pentingnya keberadaan perpustakaan di pesantren ini juga sesuai dengan sebuah ayat dari Qiyas Al-Habud, yaitu yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi perpustakaan itu identik dengan ilmu pengetahuan. Dan dari sejarahnya kita juga tahu bahwa istilah perpustakaan itu ternyata pertama kali muncul juga di dunia Arab. Itu berasal dari kata ikro gitu. Nah, dari perpustakaan yang berkonotasi tentang ilmu pengetahuan ini juga memberi satu dampak bahwa perpustakaan itu juga sumber literasi informasi. Nah, keberadaan perpustakaan di lembaga pendidikan termasuk di pesantren ini juga ada atau terdapat di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Grogak, Buleleng. Nah, di sini pondok pesantren ini memiliki perpustakaan atau mungkin masih diistilahkan sebagai pojok baca gitu. Namun keberadaan pojok baca ini tidak efektif. Kenapa? Karena yang pertama ini jarang dikunjungi para santri. Yang kedua, kurang kesadaran untuk membaca di kalangan para santri. Kemudian kurangnya motivasi mendapatkan literasi, suasana perpustakaan yang kurang nyaman, perpustakaan tidak dikelola dengan baik, tidak ada pengelola perpustakaan yang profesional, dan koleksi bahan pustaka yang sangat terbatas. Ini hal-hal semacam inilah yang membuat pojok baca di pondok pesantren ini sangat jarang dikunjungi, padahal letaknya sangat strategis, yaitu dapat diakses ataupun dikunjungi oleh siapapun, letaknya sangat terbuka. Nah, dari situasi seperti ini, kami tim dari pengabdian masyarakat itu memiliki sebuah rencana solusi, yaitu menjadikan suasana perpustakaan yang mendukung penciptaan antusiasme pada setiap individu, kemudian keberadaan rak buku perpustakaan yang dipajang rapi dan menarik, poster berisi cuplikan isi buku baru, yang kemudian memberikan pemahaman akan pentingnya membaca, membuat suasana perpustakaan menjadi nyaman, dan ketersediaan buku-buku yang berkualitas di perpustakaan. Nah, dari rencana solusi tersebut, maka kegiatan pengabdian ini kami rancang sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pelatihan pengelolaan perpustakaan. Yang kedua, memberikan literasi informasi bagi para santri. Nah, kedua kegiatan ini sebenarnya saling kait-mengkait ya, karena perpustakaan yang baik itu juga akan menarik minat pemustaka dan
kemudian literasi informasi itu akan terbangun. Sasaran kegiatan ini adalah pengelola perpustakaan pondok pesantren Nurul Jadid. Lalu yang kedua adalah santri dan santriwati senior dari tingkat MA. Kenapa santri dan santriwati senior yang kami pilih? Ini kami berharap karena para santri dan santriwati senior ini ke depannya dapat menurunkan keterampilan mereka dalam pengelolaan perpustakaan kepada adik-adik kelasnya, sehingga pengelolaan perpustakaan yang baik itu akan terus terjalin. Lalu target yang diharapkan adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid mampu membangun perpustakaan yang baik, sekaligus menjadi pusat belajar bagi santri dan warga pondok pesantren. Yang kedua adalah meningkatkan literasi informasi. Metode yang kami gunakan dalam kegiatan pengabdian ini, yang pertama adalah tahap pemberian materi pengelolaan perpustakaan dan literasi informasi. Jadi ini adalah berupa pemberian informasi yang diberikan oleh narasumber yang memang expert di bidangnya. Kemudian yang kedua adalah tahap pelatihan untuk mempraktekkan materi yang diberikan sebelumnya. Dan tahap ketiga adalah pendampingan yang dilaksanakan secara langsung pada praktek pengelolaan perpustakaan, terutama dalam katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka. Hasil dan pembahasan. Dari kegiatan literasi informasi, kemudian juga pelatihan pengelolaan perpustakaan, dan pemberian literasi informasi ini, hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat kegiatan pemberian informasi literasi, ini melibatkan pelatihan teknik membaca yang baik dan benar. Karena bahan bacaan ataupun kegiatan membaca ini juga harus benar begitu. Karena nanti membaca dengan baik dan benar ini maka akan menghasilkan para santri ini nantinya akan memiliki literasi yang baik. Namun, ya, hasil dari pelatihan literasi ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kenapa? Ya, karena memang literasi informasi tidak didapatkan secara instan. Jadi tidak bisa kegiatan kami selama di pondok pesantren itu akan langsung melahirkan sebuah literasi informasi yang baik bagi para santri. Hanya saja dari situ minimal kebiasaan membaca itu sudah tertanam, kemudian kegemaran membaca itu juga sudah tertanam. Nah, ke depannya diharapkan literasi informasi ini akan terbangun. Lalu yang kedua, pada saat kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan, yaitu berupa praktek katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka, ini berjalan dengan lancar. Para santri juga mengikuti kegiatan dengan semangat dan antusias seperti tampak pada gambar-gambar berikut. Nah, para santri dan santriwati pada saat pelatihan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ini juga nanti didampingi selain oleh narasumber, juga didampingi oleh mahasiswa program studi D3 perpustakaan. Mereka ini adalah mahasiswa yang memang sudah memperoleh perkuliahan dan praktek pengelolaan perpustakaan. Nah, hasil dari pelatihan dan pendampingan ini adalah pengelolaan perpustakaan ini berupa katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka itu bisa dikatakan berjalan dengan baik dan hasilnya sangat nyata. Jadi para santri ini dengan semangat melakukan praktek, misalnya melihat pengkodean buku, kemudian klasifikasinya seperti apa, lalu menempel identitas dari katalogisasi dan klasifikasi itu semua bisa dijalankan dengan baik
dengan cara yang tidak terlalu lama gitu. Nah, yang berikutnya, para santri dan santriwati secara keseluruhan juga telah mampu dan terampil dalam melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan, khususnya katalogisasi dan klasifikasi bahan pustaka. Nah, ini tentu saja berbeda tadi dengan pelatihan pada saat kita menanamkan literasi informasi, karena sekali lagi literasi informasi itu tidak bisa diberikan secara instan. Tetapi jika praktek pengelolaan perpustakaan ini terbukti dapat dilakukan dengan baik. Nah, berdasarkan kegiatan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan dan pendampingan pengelolaan perpustakaan bisa dikatakan berjalan dengan baik. Seluruh santri peserta pelatihan dapat melakukan kegiatan katalogisasi dan klasifikasi dengan baik dan dapat dilihat hasilnya secara nyata. Nah, ini nantinya juga ke depannya kami sebagai tim pengabdi itu berharap perpustakaan yang sebelumnya belum tertata baik ini ke depannya menjadi tertata lebih baik, buku-buku diklasifikasikan dengan baik, dan ini akan tidak saja akan mempermudah para santri itu mencari buku-buku ataupun literatur yang sesuai, yang bermanfaat bagi belajarnya, tetapi juga menambah pengetahuan dan wawasan. Jadi ini mempermudah dengan adanya katalogisasi dan klasifikasi serta pengelolaan perpustakaan yang lebih nyaman. Nah, namun kegiatan literasi informasi ini juga bisa dikatakan tidak berhasil sepenuhnya dengan baik. Hasil praktek membaca, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua santri dapat mencerna hasil bacaannya dengan baik. Nah, berkenaan dengan itu, kami tim pengabdi juga memberikan sumbangan bahan bacaan, itu terdiri dari buku-buku yang bernuansa keagamaan, terutama agama Islam, kemudian buku-buku ilmu pengetahuan, pelajaran sekolah, dan juga buku-buku berupa keterampilan hidup seperti keterampilan menjahit, berkebun, dan sebagainya. Jadi kami harapkan dengan beragam, kemudian juga ada cerita-cerita bernuansa Islami. Dengan beragamnya bahan bacaan tersebut, semangat dari para santri dan santriwati untuk membaca ini juga semakin terbangun, sehingga kegiatan literasi ke depannya bisa terbangun dengan baik pula. Nah, ini seperti yang terlihat dalam gambar, sumbangan berupa bahan bacaan kami berikan kepada Pondok Pesantren Nurul Jadid. Nah, dari kegiatan ini semua, baik pengelola perpustakaan, Ibu Nyai, kemudian juga pengasuh pondok pesantren ini sangat memberikan antusiasme, sangat memberikan apresiasi yang baik, karena memang kegiatan semacam ini tidak saja membantu mereka, tetapi juga para santri dapat terbangun pengetahuan ke depannya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hasil dari pengabdian tim kami ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.